Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan ketan di Simpang 5. Nah, nama saya Katan dari SD 5. Baru pulang Otva langsung main Halma. Nama saya Ufa dari SD 5. Kali ini saya akan membacakan surat Luqman ayat 16 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wala tusaghir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qasid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Shadaqallahul azim. Artinya, Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakan salat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Fatan dan Aufa yang sudah membacakan kalam ilahi dan artinya. Semoga kita yang mendengar, yang membaca mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya supaya acara kita lancar dan diberkahi Allah, kita akan adakan doa pembuka dan ini doanya juga dari Ananda kita, Ananda Zaira. Silakan Zaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jal Jalali wal Ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami berkumpul di sini untuk mencari ridha-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada daya dan upaya dari kami, kecuali atas pertolongan dari-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami, bunda kami, ayah kami, dan seluruh anggota keluarga kami, agar senantiasa menjadi keluarga yang Engkau ridhai, sehingga kami menjadi keluarga yang bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ridhailah dan berkahilah kegiatan seminar parenting ayah dan bunda kami hari ini.
Limpahkanlah banyak kebaikan dan manfaat di dalamnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa-doa kami. Rabbil fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zaira atas pembacaan doanya. Semoga acara Parents to Parents hari ini kita bisa lakukan dengan lancar. Acara ini adalah acara dari parents untuk parents. Jadi dari kita untuk kita semua. Acara ini adalah acara untuk berbagi ilmu, untuk mendampingi, membimbing anak-anak kita semua. Dan ini juga merupakan program berbagi dari SAI untuk pendidikan yang lebih baik. Ayah bunda yang sudah hadir mungkin bisa agak maju ke depan. Terima kasih kerjasamanya. Berikutnya kita akan dengarkan sambutan dari Pak DS kita. Silakan Pak Haizan. Ya, izin buka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita alhamdulillah diberikan kesehatan, dan semoga keluarga besar studio alam di seluruh unit SAI di seluruh unit, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Teman-teman yang masih isoman karena COVID, semoga segera diberikan kesembuhan. Selawat serta salam selalu tercurah atas junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak di yaumul hisab bisa mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bapak-bapak atas kehadirannya, baik yang offline maupun yang online. Jadi kalau yang offline totalnya kurang lebih 85-an, sedangkan yang offline di 350 atau 370 yang hadir dari seluruh unit maupun dari eksternal. Sebelum sambutan, saya mau nyapa dulu Bu Cace. Udah join ya Bu Dila ya? Bu Cace udah join di Jambi. Biasanya beliau hadir ketika kita ada seminar parenting untuk langsung memberikan sambutan. Bu Cace ini Presiden Direktur Sekolah Alam Indonesia. Terus Bapak-bapak Dewan Komunitas yang juga sudah hadir di Cipedak. Terus Bapak-bapak DS di seluruh unit SAI dan seluruh peserta. Jadi terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Ya, yang pertama sebenarnya kita dulu ada acara sebelum COVID itu namanya seminar parenting. Ya macam-macam lah bahasanya, tergantung periode DS-nya. Ada dulu awalnya sempar, terus yang kedua mukbang ya Pak Jan ya, mukbang, terus sekarang namanya P2P. Jadi sebelum COVID kita ada seminar parenting 3 kali per semester atau 6 kali setahun, dan itu sebagai prasyarat wajib untuk pengambilan rapot. Jadi nanti di semua kelas itu akan dapat kepanitiaan sebagai IO-nya Sempar atau sekarang P2P. Jadi ini harapan saya juga ke teman-teman yang di SD 1 atau
SD 2 lah yang belum pernah, SD 1, SD 2 atau setengahnya SD 3 yang belum pernah mengikuti Sempar offline, ya bisa diamatin bagaimana cara teman-teman SD 5 untuk mengorganize acara ini. Ya, terus ketika COVID, pusat dari SAI pusat atau dari Dewan Komunitas mencetuskan program Parents to Parents. Jadi antara orang tua ke orang yang lain. Tapi di dalam perjalanannya biasanya kita digandeng, ada orang tua, terus ada memang expert yang secara khusus bergerak di bidang parenting. Jadi kita duetkan pada aktualnya. Karena memang ini secara waktu kita di yang pertama dan baru 2 pekan ya baru dikasih tahu untuk sebagai tuan rumah acara Parent to Parents. Jadi akhirnya kita mengundang Parents to Parents-nya, kita nggak mengundang yang langsung expertnya. Jadi tapi beliau ini kebetulan OTS, Pak Kang Febri ini OTS SD 3 di Meruyung. Jadi benar, jadi nggak keluar dari konsep atau kaidahnya bahwa ini adalah Parents to Parents. Tapi insya Allah ke depannya nanti akan kita perbaiki lagi. Yang terakhir, karena memang mendadak, jadi memang kita tunjuk di SD yang ya barusan family gathering, jadi semangatnya fresh, kita tunjuk SD 5. Jadi dengan segala lika-likunya akhirnya alhamdulillah terlaksana acara hari ini. Ya, terima kasih sekali lagi kepada para panitia. Ini nyiapin segala macamnya itu sampai 2 malam ya. Kita dari malam Jumat sampai jam 11, terus semalam sampai jam 12 untuk nyiapin semua perlengkapan. Jadi mulai dari tes sound, tes Zoom, terus ketika nanti yang dari Zoom mau bertanya segala macam semuanya udah diantisipasi oleh teman-teman kayak profesional. Sampai bercandaannya kemarin untuk FR-nya SD 5 kita siap sebagai IO gitu. Jadi kalau ada acara-acara seminar, acara-acara teman-teman di kantor, SD 5 siap jadi IO. Karena lagi butuh duit mau ke WK Ambas. Jadi lengkap. Termasuk katanya tim cleaning. Jadi semalam ada yang tim cleaning tuh. Jadi itu juga bisa diangkut sebagai IO juga gitu. Ya, ini semuanya perlengkapan teman-teman semua. Jadi yang punya di kantor membawa semua. Jadi nggak ada yang kita sewa mulai dari sound, kamera dan segala macamnya. Ya, itulah kekuatan dari komunitas. Dan kenapa juga kita melaksanakan ini offline? Karena memang selain bagaimana kita bisa satu arah atau satu visi dengan sekolah tentang pendidikan anak-anak kita. Tapi dari sisi komunitas kita juga memang butuh proses gitu. Jadi kalau online kan ya sudah ikut panitianya online, simple udah selesai. Tapi kalau offline, jadi proses preparation-nya itu menimbulkan konektivitas tersendiri gitu. Jadi itu yang sisi positif atau sisi lain yang berhasil kita bangun atau berhasil kita pelajari. Baik, insya Allah itu aja sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak yang offline maupun yang online, dan terima kasih kepada para panitia. Semoga acara kita lancar sampai akhir. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Bapak DS kita. Jadi tadi ya Bapak Ibu, jadi selain kita ada yang datang ke sekolah, kita juga malah tuh banyaknya tuh yang di rumah gitu lewat Zoom gitu. Jadi kita juga mau info buat yang ikut lewat Zoom biar kita juga bisa lihat namanya. Tolong di rename di Zoom-nya unitnya. Jadi unit itu misalnya SAI Studal, SAI Meruyung, lalu strip nama Bapak Ibu. Nah, ini kita ada 9 unit nih Pak DS nih yang ikut di acara Zoom kita juga.
Sekolah Alam Indonesia Cipedak. Lalu juga ada SAI Bengkulu, SAI Palembang, SAI Pekanbaru, dan kita ada keluarga baru yang baru bergabung juga, SAI Rangkas Bitung. Masya Allah ya, jadi insya Allah kita komunitasnya bertambah kuat dengan ada 9 unit yang bergabung di sini. Oke, Bapak Ibu, mari kita sekarang lihat ya beberapa video yang akan di-share oleh tim kami, juga ada himne yang akan di-share. Nanti setelahnya kita akan lihat juga nih, kebetulan yang di sekolah kita ada Kids Corner. Jadi ayah bundanya fokus ikut parenting, anak-anaknya dari Kids Corner. Nanti kita intip keseruan mereka setelah kita lihat video dan himne dari sekolah. Silakan. Biarin pada naik mobil, kita naik motor. Dengan bismillah kita melangkah membangun peradaban, wujudkan cita-cita, mencerdaskan bangsa, berdoa dan terus berusaha, semangat tiada kenal putus asa, berbekal keikhlasan dan kesabaran, berjuang bersama-sama, wujudkan mimpi sekolah kita, Sekolah Alam Indonesia. Dengan bismillah kita melangkah membangun peradaban, wujudkan cita-cita, mencerdaskan bangsa, berdoa dan terus berusaha, semangat tiada kenal putus asa, berbekal keikhlasan dan kesabaran, berjuang bersama-sama, wujudkan mimpi sekolah kita, Sekolah Alam Indonesia. CSAI Rohayat. Ahsan kuno kiri ya. Aina Padlan. Komunitas sekolah
Ini judulnya Kids Corner ya, tapi Parents Corner ini kayaknya. Jadi ini anak-anak kita yang lagi ada kegiatan di Kids Corner, ada berbagai kegiatan. Mungkin Bapak Ibu yang baru datang ke sekolah, yang bawa anaknya boleh diantar ke Kids Corner kalau mau bergabung. Jadi ini ada parents-nya juga nih yang nemenin itu. Ini live ya Bapak Ibu. Jadi ini bukan syuting sebelumnya. Ini detik ini nih. Aman-aman anaknya insya Allah. Oke, baik. Semoga anak-anaknya anteng-anteng betah-betah di sana ya sampai selesai acaranya. Oke, siap. Baik, terima kasih untuk tim kami yang sudah share kegiatan tadi di Kids Corner. Alhamdulillah yang di sekolah juga kita sudah mulai banyak juga yang berdatangan. Silakan maju ke depan Bapak Ibu, karena sebentar lagi kita akan dengarkan nih pemaparan dari Kang Febri. Jadi Kang Febri ini OTS juga dan akan berbagi juga bersama kita. Silakan untuk maju ke depan dengan Pak Agus juga ditemani oleh moderator kami. Jadi ini dua-duanya parents nih, jadi benar-benar parents to parents. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan sayur bening di Purwodadi. Good morning everybody. Ya, bagaimana kabarnya Ayah Bunda hari ini? Oke, karena temanya hari ini adalah bahagia, saya ingin ganti jawabannya ya. Jadi kalau saya tanya apa kabarnya Ayah Bunda hari ini, jawabannya adalah Alhamdulillah, bahagia, Allahu Akbar. Bisa? Oke, bisa. Kita coba tes dari ibu-ibunya dulu deh. Oke. Apa kabarnya hari ini Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahagia. Bahagia. Apa tadi? Allahu Akbar. Ini suaranya nggak boleh kalah ya sama ibundanya ya. Malu dong nanti. Oke, apa kabarnya Ayah hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang telah menganugerahkan kita banyak kenikmatan. Salah satunya kenikmatan sehat yang dalam 2 tahun belakangan ini sangat kita rasakan sangat berharga ya. Ketika kita di daerah pandemi yang tidak berhenti ya kayak sampai saat ini. Nah, alhamdulillah kita juga dimudahkan untuk bisa hadir dalam majelis ilmu kali ini. Semoga hari ini kita juga apa yang kita peroleh hari ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua juga masuk ke dalam pengikut Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak nanti. Amin. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Agus Wahyudin, biasa dipanggil Agus ya. Saya orang tua siswa dari Ananda Fatan Ahzariski, dari siswa kelas 5 dari Sekolah Alam Studi Alam. Ya kebetulan tadi yang membaca tilawah bila tadi. Tadi itu tidak ada nepotisme Pak ya, kebetulan memang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator untuk
sesi parent to parents program. Yang tadi Pak Haizan sebagai Ketua DS menyampaikan bahwa ini adalah sesi parent to parents yang pertama di tahun ajaran tahun 2022 sampai 2023 dan mungkin merupakan sesi yang pertama pula yang diadakan secara hybrid ya Pak Haizan ya. Karena sebelumnya kita lakukan secara online ya. Nah, alhamdulillah kita sudah bisa melakukan offline sekaligus dengan online. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan antusiasme yang tinggi dari ayah bunda semua, baik yang hadir secara offline di sekolah alam maupun yang hadir secara online melalui Zoom. Ini kalau nggak salah total pesertanya lebih di atas 400 peserta ya hari ini. Alhamdulillah, luar biasa. Memang ini semangat komunitas. Nah, pada sesi parent to parents kali ini kami mengangkat tema yaitu anak bahagia berawal dari rumah. Kalau saya mengutip dari beberapa pakar parenting mengungkapkan bahwa masa kanak-kanak yang bahagia ini sangat berdampak ataupun mempengaruhi positif bagi perkembangan anak di masa dewasanya. Jadi anak-anak yang bahagia ini biasanya akan tumbuh lebih kreatif, lebih bisa bersosialisasi, lebih bisa meregulasi perasaannya, dan juga lebih mudah bergaul. Rumah adalah ruang lingkup utama, ruang lingkup pertama bagi anak dalam berinteraksi untuk menjadikan mereka tumbuh kembang. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya dari ayah bunda semua termasuk saya adalah rumah yang seperti apa yang bisa membuat anak-anak menjadi bahagia. Nah, apakah rumah yang secara fisik itu besar, luas, atau rumah yang segala macam fasilitasnya sudah ada. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana peran kita sebagai orang tua dalam mewujudkan rumah yang nyaman untuk membuat anak-anak menjadi anak yang bahagia. Alhamdulillah telah hadir bersama kita seorang narasumber yang luar biasa, yang akan membahas semua hal tersebut. Beliau adalah seorang motivator ya, yang sudah memiliki jam terbang tinggi, sekaligus beliau adalah seorang praktisi parenting ya. Namun sebelum kita masuk ke narasumber kita, saya ada sebuah pepatah yang sudah mungkin ayah bunda sudah kenal sejak kecil. Ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mari kita taruh dulu supaya kenal kemudian. Baik. Jadi sebelum lanjut saya akan bacakan dulu profil narasumber kita. Jadi di sini ada, oke, sudah muncul di layar. Jadi narasumber kita kali ini ada nama panggungnya Kang Febri ya, Pak. Kang Febri di sini ada beberapa sosial medianya dari Kang Febri. Mungkin ayah bunda bisa lihat, follow, subscribe atau like ya. Ini ada Instagramnya, ada Facebooknya, ada Line, emailnya juga ada. Seingat saya Kang Febri juga punya YouTube channel ya sebenarnya ya. Tapi belum masuk ke sini ya. Mungkin nanti bisa kita tambahkan supaya bisa lihat video-video yang ada sudah di-sharing oleh Kang Febri di YouTube channelnya ya. Oke. Next. Oke, ini kurikulum vitae dari Kang Febri. Nama lengkapnya adalah Febria Fajri. Panggilannya Kang Febri, lahir di Bogor 16 Februari 1982. Jadi sudah masuk ke 40 Club ya Pak Kang ya. Status sudah menikah dengan anak 3. Saat ini tinggal di Komplek Atsiri Permai, Jalan Widuri 2 nomor 3. Pendidikan terakhir beliau adalah IPB Fakultas Peternakan. Next. Beliau adalah seorang senior trainer dari PT Apko Sugesti Motivatindo yang telah berpengalaman memberikan training di bidang motivasi, karakter building, parenting, seperti yang tadi saya sampaikan, dan komunikasi dengan metode pendekatan NLP dan juga hipnosis ya.
Nah, sampai saat ini, wow, ini saya pas melihat ininya luar biasa nih. Sampai saat ini beliau telah memberikan training di lebih dari 1 juta audiens ya Kang ya. Wow, Masya Allah. Dengan jam terbang lebih dari 10.000 jam. Beliau telah memberikan seminar, training, dan workshop untuk ratusan perusahaan, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan juga sekolah. Oke, next. Oke, ini adalah beberapa sertifikasi pelatihan yang sudah diperoleh oleh Kang Febri. Sini ada Certified Master International Practitioner dari NLP USA. Ini ada banyak sekali sertifikasi yang sudah beliau peroleh. Jadi memang kalau istilah zaman sekarang ini pembicara kita kali ini bukan kaleng-kaleng gitu ya. Udah cukup. Kaget deh. Oke, nah ini salah satu atau mungkin beberapa foto dari ketika Kang Febri melakukan atau memberikan training. Ini ada di training di BKPM, kemudian juga ada training di IVC, ya, The Power of Team Synergy. Ini juga ada beberapa yang dilakukan di kementerian, ada Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Oke. Training motivasi. Baik, selanjutnya. Oke, ini ada dilakukan di Kejaksaan Republik Indonesia. Oke. Lanjut. Ya. Lanjut lagi. Oke, nah, jadi memang seperti disampaikan tadi bahwa Kang Febri ini sudah cukup berpengalaman di berbagai instansi ya, dengan tadi lebih dari 1 juta audiens dan dengan 10.000 jam terbang seperti itu. Oke, nah ini mungkin beberapa hanya sebagian kecil, menurut saya ini sebagian kecil dari training ataupun tempat-tempat di instansi di mana Kang Febri sudah memberikan trainingnya seperti itu. Oke, tanpa berpanjang kalam, kebetulan pembicaranya kita sudah ada di sini. Namun sebelum kita mulai pemaparan, saya izinkan untuk mengingatkan atau membacakan sedikit host rule ya Kang ya, host rule atau tata tertib pada event kali ini. Jadi P2P kali ini kita dibagi akan menjadi 2 sesi, di mana sesi pertama adalah pemaparan oleh Kang Febri sebagai narasumber kita selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu tanya jawab yang akan dibagi menjadi 2 termin ya, karena tadi kita dilakukan secara hybrid. Jadi termin pertama tanya jawab untuk peserta yang hadir di sini yang offline. Nanti penanya bisa bertanya langsung kepada narasumber. Kemudian pada tahap atau termin kedua akan dilanjutkan tanya jawab dengan peserta yang online di media Zoom. Nanti juga peserta yang online di Zoom nanti bisa raise hand ya, nanti mekanismenya raise hand, nanti moderator akan memilih penanya dan mungkin akan langsung dijawab oleh peserta yang online. Mungkin bisa untuk tolong mute speakernya supaya lebih fokus. Kemudian juga tadi disampaikan oleh MC untuk bisa merename namanya jadi dengan unit kemudian jadi nama. Jadi untuk lebih itu. Kemudian yang terakhir untuk peserta yang offline, karena pandemi kita masih berlanjut ya, untuk tetap terus menjaga prokes, protokol kesehatan. Oke, baik. Tanpa berpanjang kalam, kami persilakan Kang Febri untuk memulai pemaparan materinya. Silakan Kang. Baik, terima kasih Pak Agus. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, alhamdulillah ayah bunda sekalian, sama-sama kita doa dulu ya. Yang hadir di sini, yang di rumah juga kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang hadir di sini, yang di rumah, yang ikutan ini, semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya. Amin. Yang jawab aminnya semangat, ya Allah berkahnya tambah berkali-kali lipat. Amin. Alhamdulillah. Gitu. Yang hadir di sini semoga Allah berikan kesehatan dalam hidupnya, umur yang bermanfaat,
rizki yang berlimpah. Amin. Ada yang baru pulang dari Tanah Suci, semoga Allah jadikan haji yang mabrur. Amin ya Allah. Yang belum berangkat, semoga Allah segera berangkatkan. Umrohnya berkali-kali, hajinya setahun 2 kali. Gak boleh ya? Haji setahun 2 kali gak bisa. Gak boleh, ini aliran lain nih katanya. Umroh bisa kapan aja, tapi kalau haji ada waktunya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa hadir dan mampir di sini. P2P yang pertama ya, betul ya? Parent to parent yang pertama di tahun ajaran ini. Kalau nggak salah tahun ajaran kemarin yang ngisi parent to parent pertama juga saya. Cuma yang jadi tuan rumahnya waktu itu adalah SAI Meruyung. SAI Meruyung itu yang pertama kali diminta untuk melaksanakan P2P, itu saya juga ya yang ngisi. Ada nggak yang dari sini ikutan? Kalau ada, alhamdulillah gitu kan, kita sudah saling kenal. Sudah diperkenalkan, nama saya Kang Febri tadi ya. Nama Kang Febri, kenapa dipanggil Akang? Ya, Bapak saya Padang, Ibu saya Padang. Bapak Padang, Ibu Padang, tapi kecil, lahir, besar, kuliah, sampai dengan sekarang tinggal di Bogor. Ya, walaupun sekolah anak di Meruyung, tapi tinggalnya di Kabupaten Bogor, daerah Citayam. Dulu tuh saya nggak berani ngomong Citayam tuh. Ya. Ke daerah-daerah tuh setiap kali ngomong Citayam itu saya nunduk. Pasti nggak tahu Citayam tuh daerah mana gitu. Kalau sekarang saya boleh membusungkan dada lah. Daerah Citayam gitu kan, ya Allah. Yang terkenal dengan Fashion Week-nya. Alhamdulillah. Ya walaupun aib. Ini direkam nggak sih? Ntar anak-anak Citayam ngelihat lagi. Bukan itu ya, berarti ini saya punya PR gitu untuk daerah saya terkait dengan kondisi masyarakat hari ini. Baik, saya boleh diri ya. Orangnya pecicilan kalau orang Citayam memang gitu. Baik ayah bunda sekalian, boleh angkat tangannya? Tangan kanan ya, yang tinggi. Iya, ada aroma berubah, nikmatin bareng-bareng nggak apa-apa. Yang tinggi, kayak konsentrasi semuanya. Yang di rumah gimana nih ikutannya ya? Pokoknya ikutin aja. Sekarang semuanya ditutup. Responnya cepet ya, buka. Nah gitu, tutup, buka, jempol sama kelingking ditempelin, jempol sama kelingking. Kenapa harus diperiksa dulu sih? Kenapa harus dilihat dulu jempol sama kelingking, kan ujung ke ujung ya? Wah bentuknya sama apa, jempol semua, nggak apa-apa. Angkat yang tinggi, kedepanin, ke atasin, gerakin pelan-pelan, sambil mikir, tarik nafas, pukul-pukul dagunya. Dagu Bu MC. Orang lebih percaya dengan apa yang mereka dibandingkan dengan apa yang mereka. Jadi nggak usah khawatir hari ini dengan kata-kata kita yang belum didengar oleh anak kita. Tapi justru yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah sikap kita, tindakan kita yang setiap hari dilihat oleh anak kita. Kalau kita berbicara adab sebelum ilmu, muadibnya anak-anak itu adalah orang tua. Dan guru tentunya ya. Ada fasil nggak di sini? Kenapa ya saya lebih senang menyebutnya dengan bahasa guru bukan fasil, maaf ya. Dulu waktu jadi DS tuh saya yang ngomong ini, guru bukan fasil. Fasil itu cuma fasilitator. Itu di kelas. Dia guru tapi tugasnya fasil. Ya, tapi kalau guru itu yang mendidik ya dia segala macamnya gitu. Mudah-mudahan diganti. Ini udah saya usulkan. Udah 3 tahun jadi DS. Kalau di sekolah saya udah diganti sih insya Allah. Iya ya benar ya, Meruyung yang mana? Sini, Meruyung yang mana? Oke, baik. Orang lebih percaya dengan apa yang mereka lihat dibandingkan dengan apa yang mereka. Nah, oleh karenanya, jadi mulai hari ini nggak usah khawatir dengan kata-kata kita. Bunda, pengen anaknya punya tutur kata yang lembut? Benar. Manggil anaknya gimana, Bun? Bunda lagi masak nih di dapur. Bunda lagi masak di dapur. Anaknya lagi main di pekarangan. Jarak dapur ke pekarangan 15 meter lah ya. Pekarangan tetangga. 12 lah cukup ya. Dapur ke pekarangan sekitar 12 meter. Bunda lagi masak nih. Lagi masak. Bunda pengen minta tolong sama anaknya. Yang Bunda lakukan apa? Panggil anaknya ya. Bang, anaknya nggak denger. Yang Bunda lakukan? Perbesar volume, naikkan intonasi. Ya enggak?
Bang. Abang. Mana sih Abang? Ya Allah, Abang. Terus kita berharap anak kita datang ke kita dengan kelembutan. Enggak. Ayah pengen anaknya jadi petarung tangguh dalam kehidupan, nggak gampang putus asa, maka tunjukkan ayah juga petarung tangguh dalam kehidupan. Nggak sering berkeluh kesah di depan anak. Kita berkeluh kesah di depan anak, kita ngajarin anak kita untuk cengeng dan gampang putus asa. Macet, ya Allah macet nih, ya pusing banget nih gitu. Gampang putus asa. Anak juga belajar seperti itu. Ayah mengajarkan narasi kesabaran nih kepada anak. Nak, ya Allah, salah satu ciri-ciri orang besar itu adalah dia mampu mengontrol emosinya. Sabar. Ayah pengen main ke Margo. Wah, di pertigaan sini nih biasanya macet tuh. Tip top macet. Macet. Yang ayah lakukan pencet klakson kencang-kencang. Anaknya ngelihat. Narasi kesabaran ambiar nggak? Wajar besok anaknya punya masalah banting pintu, tendang meja, dan seterusnya. Sampai sini oke ya. Kadang kita tuh ngajarin ke anak, tapi kita sendiri nggak tahu apa yang kita ajarin gitu kan. Dengan mencontohkan. Bunda, ya sayang, Bunda bantuin aku dong. Ini ada WWP nih. Sekarang masih ada WWP nggak? Masih ada WWP ya? Working with parent gitu kan. Jadi kalau disampaikan anak saya tadi adalah siswi kelas 3, yang 2 lagi nggak disebutin nih. Harusnya disebutin. Anak saya juga alumni dari Sekolah Alam Meruyung, udah 2. Ini yang ketiga gitu kan ya. Tua banget sih gitu. Udah lama maksudnya dengan pengalaman komunitas ini. Sampai di mana tadi? Nah Bunda, ya diminta anaknya. Bun, tolongin dong nih kita ada WWP nih. Sebentar ya sayang ya, Bunda lagi ngerjain sesuatu. Anaknya datang lagi, Bunda tolongin dong. Iya, sebentar ya. Anaknya ngomong lagi, Bunda tolongin dong. Sabar! Kenapa sih? Ngomong sabar, tapi dengan cara tidak sabar. Apa yang kita ajarin ke anak? Paham ya sampai sini ya? Nanti kita akan lihat. Nah, inilah yang akhirnya membuat anak tuh nggak nyaman di rumah. Kalau nggak nyaman, bisa bahagia nggak? Nah, sekarang kita pengen sampaikan rumah seperti apa yang bisa membuat anak bahagia. Rumah kayak gimana, Bun? Kalau ditanya tadi oleh moderator, rumah kayak gimana? Kita pengen rumah kita kayak gimana sih? Mau pulang ke... Ada yang namain rumahnya nggak apa? Kalau rumah tuh naro map di rumah tuh apa nandainnya? Rumahku, surgaku. Cie. Tempat tidur. Cie, tempat tidur. Baiti jannati. Wah, Masya Allah, bagus. Rumah pengen kayak di surga, pengen rumahnya kayak di surga. Kan kalau cita-cita kita nikah kan harusnya 3 ya. Yang pertama adalah membangun surga dalam rumah. Yang kedua, membangun rumah di surga. Ya kan ngetek sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah minta kapling dong 1. Yang ketiga adalah bagaimana memindahkan orang-orang yang ada di rumah ini ke surga yang sudah kita mintakan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bangun. Sampai sini oke ya. Nah, ciptakan suasana surga itu. Kalau rumah menjadi tempat yang paling nyaman, percayalah rumah akan menjadi tempat kembali yang paling asik untuk anak. Bukan cuma untuk anak, untuk ayah, untuk bunda. Jadi kalau ada masalah tuh capek tuh pengen pulangnya tuh ke rumah. Nggak nongkrong di kafe, nggak main dulu sama teman-teman. Karena apa? Rumah itu adalah tempat yang paling nyaman. Maka ciptakan surga tersebut. Udah cukup. Kalau ada surga dalam rumah, insya Allah bahagia. Sampai sini oke ya? Nah, saya kasih tahu tipsnya nih. Gimana cara membangun surga? Salah satunya adalah yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udhulu bisalamin aminin. Salah satu ciri-ciri surga itu kan itu ya. Masuklah kamu ke dalam surga dengan salam dan rasa aman. Ada yang mengatakan salam itu keselamatan, kesejahteraan, dan yang lain-lain. Tapi ada yang mengartikan salam itu salam sesungguhnya. Makanya kalau rumahnya pengen kayak di surga, maka budayakan salam, salam yang benar. Makanya surga juga disebut Darussalam. La yasma'una fiha lagwan illa salaman gitu kan. Enggak ada perkataan yang sia-sia di surga kecuali salam. Jadi kalau kita salam dengan salam sebenarnya, kita sedang declare ini rumah surga. Tapi salam yang benar ya Bu ya. Bukan Assalamualaikum. Assalamualaikum itu apa artinya? Wajar ketika kita salamnya Mikum, wajar ketika salamnya Assalamualaikum, itu nggak sampai ke soul dan jiwa kita. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah bagian dari doa. Assalamualaikum berarti semoga
keselamatan, warahmatullah, rahmat, wabarakatuh, berarti berkah hadir di rumah kita. Maka biasakan lagi ya, walaupun aneh nanti, percaya deh aneh. Yang biasa kita Assalamualaikum gitu kan ya, itu aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget mungkin ya, penghuni rumah. Ini operator bank syariah dari mana gitu. Muncul di sini gitu kan, nggak apa-apa. Ya, tapi yang jelas, ya anak bahagia berawal dari rumah. Baik, ini bisa nggak kalau saya pencet? Kok enggak ya? Ya udah next saja deh Pak. Nah, dari mana kita ciptakan kebahagiaan tersebut? Kita menciptakan kebahagiaan yang bisa kita ciptakan pertama di sini ya, adalah berawal dari orang tua harmonis. Karena orang tua harmonis adalah gerbang awal untuk bisa membuat tumbuh kembang anak jauh lebih baik. Orang tua harmonis akan menciptakan tadi yang aminin tadi, rasa aman buat anak. Pernah berantem nggak di depan anak? Kan katanya ya kalau berantem jangan di depan anak biar anaknya nggak tahu. Kalaupun nggak di depan anak, berantemnya janjian. Bunda, nanti kita ketemuan di kafe ya. Aku pengen marah sama Bunda. Walaupun kita janjian ketemu di kafe, pulang ke rumah membawa vibrasi nggak nyaman, itu anak akan merasa nggak? Ngerasa ketidaknyamanan itu. Panas tuh rumah gitu. Makanya bayi kan nggak pernah ngerti kalau orang tuanya berantem. Tapi bayi kenapa sering rewel? Karena ada vibrasi, ada frekuensi yang dipancarkan oleh orang tuanya, ketidaknyamanan tersebut. Makanya mulai dari harmonis gitu. Mulai dari harmonis. Sampai di sini oke ya? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Angkat tangan kanannya. Pegang sebelahnya. Sebelah kanan. Kalau nggak ada nggak usah dipaksain. Oke, ikutin saya. Hai, hai, hai. Lebih semangat. Hai, hai, hai. Saya bilang semangat bukan dendam, Bu. Niat banget. Hai, hai, hai. Sahabatku. Hari ini kita kumpul di sini bareng-bareng dengan tujuan belajar bareng-bareng. Tadi satu hal yang kita pelajari, salah satunya adalah bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rumah. Mau nggak? Mau nggak? Beneran? Mau bahagia? Kalau mau, dipegang. Yang akur dong. Kalau bapak ibunya bahagia, kalau bapak ibunya akur, itulah akan menciptakan nanti akan kita bahas berikutnya, self esteem anak itu akan bagus, konsep diri anak itu akan bagus, anak itu akan merasa nyaman. Kalau dia udah merasa nyaman, hal-hal yang sifatnya disebutkan moderator tadi, kepercayaan diri, kreativitas, potensi yang berkembang, itu akan muncul dengan sendirinya insya Allah. Akan muncul dengan sendirinya. Nah masalahnya adalah, kadang banyak luka, banyak hutang pengasuhan yang kita torehkan secara nggak sadar di usia anak-anak ini lagi fase-fase tumbuh kembang dengan baik, akhirnya kita repotnya di usia 14 tahun ke atas. Ini lagi fase-fasenya saya nih. Gitu kan. Waduh dulu ada hutang pengasuhan di. Waduh dulu ada hal yang. Jadi fase-fase di mana kita harus beresin lagi, harus bersihin lagi semuanya. Gitu. Nah, oleh karenanya sepakat ya? Ciptakan kebahagiaan. Maka di rumah yang pertama kali harus mendapatkan kebahagiaan siapa? Orang tua, terutama pengen banget ya disebutin. Terutama ibu. Salah satu peran dari ayah adalah bagaimana menjaga kewarasan para bunda. Sekali lagi ya, salah satu peran penting ayah. Makanya saya katakan kepada para ayah tuh sayang sama anaknya. Tapi apa bukti sayangnya? Bukti sayang seorang ayah kepada anaknya adalah dengan mencintai bundanya sepenuh hati, sayangi bundanya sepenuh hati, bikin bahagia. Apa hubungannya dengan anak? Karena bunda bahagia akan bisa mendidik anak-anak dengan emosi yang stabil. Beda nggak bunda bahagia sama enggak? Beda dong. Bunda habis beresin rumah, bersih semuanya. Bunda masuk ke kamar untuk istirahat gitu kan. Aduh pegel-pegel nih. Tiba-tiba anak keluar rumah, satu kontainer mainan, ditumpahin semua. Berantakan di mana-mana, kursi juga terbalik gitu kan ya. Bunda keluar dari kamar lagi gimana bun perasaannya? Kalau bunda bahagia, dia bisa mengontrol emosinya dengan baik. Ya Allah, ini siapa ya tadi yang main? Adek sayang.
Dek tolong dong dek rapihin mainannya, bunda bantu ya. Itu bunda bahagia. Kalau bunda stres, buka Allahu Akbar. Ada. Ya Allah tega banget sih sama bunda. Dari kemarin bunda udah bilang kalau habis main diberesin. Sekarang gini deh, bunda hitung sampai 5 nggak diberesin juga. Bunda buang semua mainannya. 1, 2, 3. Serem nggak? Udah kayak ibu-ibu belum? Lebih serem dari ibu-ibu ya Allah. Maka itu tadi salah satu peran dari seorang ayah adalah bahagiakan bundanya sepenuh hati, bahagiakan bundanya. Karena ini luar biasa ya. Saya beberapa kali ngonten tentang para istri itu, tentang para suami, teruntuk para suami gitu kan ya. Masih banyak yang bilang para istri, emang ada suami kayak gitu? Lah, circle-nya siapa? Sampai nggak menemukan, masa ada suami yang peka? Masih diragukan gitu. Contohnya saya bilang kayak gini nih. 4 hal sinyal yang disampaikan istri dan harus dilihat oleh suami. Yang pertama, kalau istri sudah gampang sakit. Yang kedua, kalau istri gampang nangis atau baper. Yang ketiga, kalau istri gampang marah. Dan yang keempat, kalau istri sudah gampang kehilangan konsentrasi. Itu sinyal buat para suami untuk mengatakan kata-kata paling romantis ke istri. Kata-kata paling romantisnya bukan I love you. Itu istri tuh lagi capek. I love you nggak dibantuin juga percuma. I love you, ya Allah, nyuci tetap sendiri. Gitu kan percuma. Tapi kata-kata yang paling keren adalah bilang ke telinga istri, bunda capek ya. Sayang istirahat, kamu me time aja. Anak-anak dan semua rumah biar ayah yang ngurus. Walaupun di kamar pasti bunda gak tenang, ya Allah anakku gimana? Diapain gitu kan ya? Bener gak nyuci piringnya nih gitu. Tapi keren gak itu? 90% berkomentar, emang ada yang kayak gitu? Banyak ya? 1, 2, 3, 4. Semua yang ada di sini insya Allah kayak gitu. Ya gitu Bu, iya gitu Bu. Suami gue banget tuh, gitu dong. Selamat pagi. Selamat pagi. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuk 1 kali, kompak semangat. Pagi. Nah gitu. Kalau siang 2 kali. Belum Bu. Siang. Kalau sore 3 kali, sore. Alhamdulillah. Boleh dimunculkan lagi? Baik, bacanya apa? Yang di rumah bacanya apa? Live. Ih, bapak-bapak lebih jeli. Live, kebaca Bu, live. Belum, yang belum bisa baca, kalau ini tulisannya live, angkat tangannya. 1, 2, 3. Belum kebaca ya? Ayah? Yang belum bisa kebaca ini tulisannya live, fokus sama yang warna putihnya, abaikan yang hitamnya. Kelihatan? Kelihatan? Yang di rumah kelihatan? Fokus sama yang putihnya ya, abaikan yang hitamnya. Hurufnya apa aja? Bareng-bareng hurufnya apa aja? L-I-F-T. Kelihatan ya? Masih ada yang belum bisa ngeliat kalau ini tulisannya live? Istighfar yang banyak. L-I-F-T. Kenapa awalnya kita nggak bisa baca kalau ini tulisannya live? Kita fokus sama yang hitam, kita lupa sama yang putihnya. Terlalu fokus sama yang hitam, kita abaikan yang putihnya, padahal yang putih punya potensi. Begitu juga dengan kehidupan, selama kita fokus pada kelamnya hidup kita, maka kita lupa dengan indahnya cahaya yang Allah berikan dalam hidup kita. Nggak usah dicatat jadi status, biasa aja. Selama kita fokus pada hal-hal buruk di sekitar kita, kita lupa bersyukur. Anak juga gitu, dalam mendidik selama kita fokus pada kekurangan anak, kita lupa Allah memberikan potensi dalam diri anak kita. Sepakat ya? Maka lihat apa yang jadi potensinya anak kita. Alhamdulillah kalau di sekolah alam sudah paham ya. Mendidik itu kan bukan untuk, mendidik itu bukan kompetisi. Sepakat ya? Kalau dulu tuh seolah-olah kita tuh dikompetisikan sama orang tua kita. Rankingnya ranking berapa? Ya Allah kalah nak sama sebelah gitu. Saya tuh merasa menjadi anak yang nggak pinter dulu. Merasa bodoh. Kenapa? Nggak pernah tampil di depan. Padahal ranking saya lumayan loh. Sekian belas gitu. Enggak ya. 4, 5 gitu kan ya. Pernah ranking 3. Tapi sekalinya ranking 3 di caturulan 1. Ranking 2 di caturulan kedua. Sekalinya caturulan ketiga berubah lagi jadi 5, jadi 7. Jadi nggak pernah dipanggil. Dan orang tua kan akan bangga ketika anaknya dipanggil. Benar ya?
dipanggil gitu. Bahkan orang tua dulu tuh yang tahu anaknya rankingnya bagus, dia akan ngambil rapot duluan dan pulang paling akhir. Cuma untuk nanyain, anak mana yang ranking sabaraha, rabaha. Anak orang ya. Saya tinggalnya di Sunda, jadi ranking baraha gitu kan. Jadi bangga gitu. Nah ini udah nggak zaman lagi seperti itu. Dan alhamdulillah, kenapa saya milih salah satunya sekolah alam juga karena itu. Ya, kita di sini nggak cuma ngelihat nilai, tapi bagaimana prosesnya anak-anak. Bahkan bukan cuma sekedar nilai, tapi anak-anak punya karya. Itu kan yang kita inginkan ya. Pendidikan itu harus menghasilkan karya. Pendidikan itu harus menghasilkan sebuah kontribusi terhadap masyarakat dengan keilmuannya. Bukan cuma sekedar nilai tanpa kontribusi. Nah, tepuk tangan dong buat sekolah alam. Luar biasa. Ini kita udah diajarin dari dulu ya. Untuk bikin project, untuk bikin apa, itu adalah bagian dari karyanya anak-anak. Misalnya. Ya, portofolionya anak-anak. Jadi sekali lagi, mendidik itu bukan kompetisi. Jadi nggak usah diadu-adu anak kita dengan yang lainnya. Karena masing-masing anak itu punya potensi. Di PAUD saya pernah ngeliat tuh ada orang tua yang bangga dengan anaknya. Biasalah ya. Banyak orang tua yang menjadikan anak itu sebagai komoditas untuk menaikkan harga diri dia di depan yang lain. Ya nggak? Dengan cara membanggakan anak. Anak aku dong, usianya 4 tahun udah bisa baca kata per kata. Biasa kan yang lain nggak mau kalah ya. Biasa Bu, anak saya 5 tahun baca majalah. Ada lagi yang nggak mau kalah, anak saya 6 tahun baca pikiran. Wah, ngapain? Terus ngapain gitu ya? Ngapain juga diadu-adu? Seekor elang hanya akan tampak gagah ketika dia terbang tinggi, bukan ketika dia berlari. Pernah lihat elang? Tinggi keren. Tapi kalau nyamperin kita dengan lari, serem nggak? Elang nukik ke arah kita, kita takut. Elang nyamperin kita dengan berlari, apaan sih nih? Nggak ada wibawanya itu elang, iya nggak? Kuda suruh lari, maka dia akan kelihatan gagahnya. Tapi kalau udah nyemplung ke laut, nggak gagah lagi. Hiu keren di lautan. Tapi kalau udah terdampar di pasir, kita pun nggak takut. Woi bro, ngapain bro di sini bro? Ada hiu terdampar gitu. Sampai sini oke ya? Nah inilah akan membuat anak bahagia. Makanya kalau kita di sekolah alam itu kan selalu diajarkan membandingkan itu bukan dengan orang lain, tapi membandingkan anak itu dengan dirinya sendiri. Gitu ya. Membandingkan dengan dirinya sendiri. Makanya kita lihat nih portofolio anak. Makanya kita lihat nih kemarin tuh seperti apa. Bandingkan dengan dirinya sendiri. Wah anak saya usia 7 tahun belum bisa baca, nggak apa-apa. Gitu kan. Berarti catatan. 1 semester ke depan udah bisa baca atau belum misalnya. Oh ada kemajuan gitu. Jadi keberhasilan pendidikan itu adalah saat kita melihat ada grafik naik pada diri anak kita. Kemarin makannya masih berdiri. Alhamdulillah hari ini makannya lari-lari. Makannya duduk gitu kan ya. Kemarin makan pakai tangan kiri, sekarang makan pakai tangan kanan. Itu selesai, berarti adab makannya selesai. Adab apanya lagi selesai. Nah, kemarin nggak mau cuci piring sendiri, sekarang alhamdulillah gitu kan ya. Mau cuci piring sendiri. Nah yang gitu-gitu tuh adabnya selesai. Sampai dengan nanti kelas berapa nih? Oh mau kelas 5. Oh, udah kelas 5 ya. Udah kelas 5, bentar lagi mau balik. Oh udah mulai diajarkan bagaimana misalnya mencuci pakaian dalamnya sendiri gitu. Karena nanti balik, ketika udah balik gitu perempuan, ya Bu ya. Jangan sampai darahmu dicucikan oleh orang lain gitu ya. LIFT. Kita gampang tebak gambar doang. Boleh Pak? Ya, sekali lagi. Gambar apa ini? Gambar bayi. Kelihatan ya? Alhamdulillah udah mulai konsentrasi. Sekali lagi Pak. Oke, gambar apa ini? Apa ditebak? Pulau? Apa Bu? Saya jalan-jalan nih. Boleh? Gambar apa? Salju, pulau, salju, pasir, apalagi, Bu? Hah? Bubuk besi. 4. Baru nih jawabannya nih, bubuk besi. Apalagi? Jejak, jejak kaki. 5, apalagi Bu? Tinta tumpah. 6, kreatif sekali orang tua sekolah alam. Apalagi? Apa? Ramahan bakwan. Luar biasa. Pencinta gorengan. Ini pencinta gorengan nih. Buka saumnya belum buka kalau nggak ada gorengan gitu ya. Apa? Tengkorak 8. Apalagi? Gula campur kopi 9. Kreatif apa lagi? Kenapa? Hasil USG. Bayi apa yang mencar-mencar kayak gini? Pertanyaannya adalah ini gambar cuma 1, tapi kenapa komentarnya banyak? Sampai 10. Persepsi.
Karena beda persepsi. Yang bikin persepsi beda apa? Misalnya, yang saya pegang di tangan kanan apa? Bareng-bareng dong, yang saya pegang di tangan kanan? Yang saya pegang cuma satu. Kenapa semua mengatakan tisu? Kenapa komentarnya cuma satu tisu? Jelas. Gambarnya cuma satu, tapi kenapa komentarnya banyak? Nggak jelas. Oke, bareng-bareng. Dikomentari banyak karena? Berarti mulai hari ini kalau hidup kita dikomentari banyak orang, tandanya kita? Kalau mau anak bahagia, kalau mau rumah bahagia, rumah itu tadi harus punya kejelasan. Bunda lagi nih, Bunda banyak kena nih. Karena ini anak Bunda, ayah tunggu giliran. Bunda, mohon maaf. Tadi ya, Bunda lagi ada di kamar. Bunda pengen manggil anaknya. Manggilnya gimana tadi? Dengan cara yang seperti pertama tadi ya. Mbak! Mbak! Kok nggak ngedengar? Mbak! Ya Allah, Mbak! Gitu. Anaknya kaget. Anaknya nyamperin Bunda. Terus yang Bunda lakukan, Bunda langsung mengutarakan maksudnya atau ngomel dulu, Bun? Dari mana sih? Bunda panggil-panggil udah 4 kali, tau nggak? Sampai hampir putus ini Bunda, ya Allah. Itu makanya anak kuping itu dipakai, bukan pajangan. Nafsu banget sih ngomongnya. Kuping itu dipakai, bukan cuma pajangan. Besoknya anaknya juga pengen manggil Bunda, minta tolong. Bun, Bunda nggak dengar. Bunda nggak dengar. Bunda, ya Allah, Bunda. Bunda kaget. Bunda samperin anaknya. Yang Bunda lakukan? Naonan sih. Ngapain sih teriak-teriak yang palu? Tahu nggak ya Allah? Rumah kita tuh rapat-rapat. Kamu teriak. Saya dengar. Kita nggak lagi tinggal di hutan, nak. Ini saya takut loh, khawatir dengan diri saya lama-lama. Kayak ibu-ibu banget ya. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi pada anaknya? Bingung nggak? Kemarin aku manggil Bunda. Bunda nggak dengar. Maaf, kemarin Bunda panggil aku nggak dengar. Bunda teriak. Aku datang, aku dimarahin. Hari ini aku panggil Bunda nggak dengar, aku teriak. Bunda datang, aku juga yang dimarahin. Bingung nggak? Lama-lama ini akan merusak tadi konsep diri anak. Konsep diri positifnya itu lama-lama ada anak yang jadi nggak pede gara-gara itu. Ada anak yang merasa apapun yang aku lakukan salah gitu. Dikit-dikit salah aku dan seterusnya. Nggak pede, nggak kreatif, dan banyaklah yang merusak self-esteem anak akhirnya. Sampai sini oke ya Bunda ya. Nah oleh karenanya saya ingin menegaskan kembali para Bunda dan para ayah. Itu tuh rumah kita. Bukan kampus. Itu tuh anak kita, bukan junior kita. Maka nggak berlaku pasal ospek. Pasal ospek, pasal 1 Bunda selalu benar. Pasal 2, makanya hal-hal yang sudah disepakati oleh anak, gitu kan ya, dengan anak, ya udah, gitu kan ya. Sepakati bareng-bareng, ketika kita melanggar pun nggak masalah. Depok tuh ada himbauan dari dulu 18.21 misalnya. Nah kita tuh ingin ikutan program 18.21. Mulai jam 18 sampai dengan jam 21 nggak ada gadget, nggak ada handphone, nggak ada TV, nggak ada laptop. Sepakat. Bunda lagi asik nih. Order sis gitu. Jam 18.30 anaknya ngelihat, anaknya nggak terima. Bilang dong, Bunda curang, Bunda pelanggaran. Harusnya yang kita lakukan adalah minta maaf sama anak. Oh iya, maaf ya, nah ini Bunda lagi penting banget. Klien. Order jilbab loh. Beli bakso kamu ntar. Gitu. Ini penting banget. Harusnya kita minta maaf. Maaf ya nak ya, sebentar boleh nggak kasih Bunda waktu 1 menit ini ngejawab penting, boleh nggak? Ada WhatsApp nih dari grup SD kamu. Boleh ya? Boleh misalnya. Jangan malah langsung menafikan itu. Bunda curang, Bunda pelanggaran. Yang bayar kuota siapa? Listrik yang bayar siapa? Bunda, udahlah gitu. Sampai bawa-bawa yang bayar kuota. Gondok nggak anak? Lama-lama akan terjadi pembangkangan ketika anak sudah bisa untuk melakukan itu. Nah, di akhir nanti ingin saya sampaikan, inilah yang akhirnya membuat semakin lama jurang kita dengan anak itu semakin
lebar, semakin lebar. Kalau ada tembok itu semakin tebal dengan anak. Makanya banyak orang tua yang akhirnya pusing dan bingung ketika harus menanamkan value, nilai, ataupun berdiskusi dengan anak di usia 14 tahun. 14 ke atas. 14 ke atas itu kan masa-masanya kita memetik ya. Masa-masanya kita memetik hasil dari pengasuhan kita. Gitu. Nah biasanya itu kita kebingungan tuh, ini kenapa sih? Tuh. Kalau orang tua yang nggak sadar dan nggak mau belajar, biasanya dia akan mengatakan, ini anak bandel banget ya, ini anak kok susah banget ya. Padahal apa yang dia lakukan itu adalah apa yang sudah kita ciptakan dan bangun 14 tahun sebelumnya. Sampai sini ngeh ya, kita tepuk tangan buat kita semua. Saya berapa menit lagi? Masih lama ya? Oke, siap. Lanjut. Gambar sapi, slow Bu. Jangan sampai penasaran di bawah ini. Lagi Pak. Nggak terima kalau sapi kayak gitu. Itu gambar sapi di fotokopi tuh. Coba deh liatin deh. Liatin yang belum ada ininya. Liatin yang belum ada merahnya. Liatin yang belum ada merah. Liatin yang belum ada merahnya. Maaf ya Bu, ini orang sini penasaran. Kelihatan kan? Ini matanya sapi. Tuh, ini hidungnya sapi. Ini kupingnya, ini mulutnya. Mukanya memang begitu sapi itu. Nggak usah protes, saya sarjana peternakan loh. Akhirnya bawa itu. Sebelumnya nggak ngakuin kalau saya sarjana peternakan. Oke, makasih Pak. Lanjut Pak. Alhamdulillah. Baik. Nah, oleh karenanya itu ya tadi ya. Makanya di awal di rumah kalau kita bisa menciptakan hal yang seperti itu, maka yang terjadi adalah kebahagiaan itu akan hadir. Nah, terus gimana berikutnya nih? Karena ini titipan pesan ada 3 poin yang harus saya bahas gitu kan ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita mengajarkan anak untuk mengenali dirinya. Sampai sini oke ya. Nah, kalau dia sudah bahagia, dialog kita sama anak itu akan nyaman insya Allah. Nah, ajarkan anak untuk mengenali dirinya. Apa yang pertama kali kita ajarkan kepada anak? Kenali fisiknya. Fisiknya bukan maaf ya, bukan cuma ini mata, ini dan seterusnya gitu kan ya. Bahkan mohon maaf nih kalau dalam sex education itu sampai dengan penamaan kemaluan atau menyebutkan kemaluan anak itu harus benar-benar sesuai dengan istilah biologi. Ternyata ada sebabnya itu kenapa. Bunda, paham ya maksudnya kenapa ya? Jangan disebut lagi Monas. Jangan lagi disebut burung gitu kan ya. Karena macam-macam. Ketika saya ngisi seks edu buat anak-anak, itu macam-macam. Jamur, burung, yang gitu-gituan yang keluar. Yang perempuan juga, saya nggak tahu ya, karena saya nggak ngisi perempuan. Itu akhirnya bermasalah. Dari Papua sampai dengan Aceh yang namanya ini mata pasti. Dari Papua sampai Aceh yang namanya ini telinga. Tapi kenapa itu beda-beda? Seragamkan gitu kan, seragamkan. Supaya anak ketika ada apa-apa, dia melaporkannya juga enak. Ya itu pembahasan nanti lah ya. Kenalkan secara fisik supaya dia tahu nih. Dan kenalkan area mana saja yang tidak boleh disentuh. Area mana saja yang itu adalah pribadi. Sentuhan boleh. Tahu ya? Sentuhan tidak boleh. Apa? Yang tertutup baju dalam. Ajarkan. Diajarkan dari mulai apa? Saya tuh sudah mulai tidak melakukan istinja lagi dengan anak itu ketika anak usia 4 tahun. Udah selesai toilet trainingnya, diusahakan selesai saat itu sebelum 5 tahun malah udah selesai, terutama anak saya yang ketiga nih ya, yang perempuan. Kenapa? Maaf nak, Abi gak bisa lagi mandiin kamu, Abi gak bisa ini, karena itu adalah itu saya ingin menyampaikan itu tuh yang penting. Minimal sekarang bunda dulu aja. Ajarkan. Siapapun gak boleh nyentuh itu, termasuk eyangnya kamu, pamannya kamu, abangnya kamu, bahkan kakaknya kamu, walaupun dia sama-sama perempuan. Tertutup, nak, gitu. Nah, alhamdulillah usia 6 tahun itu sudah mulai pintu ditutup kamar mandi, gitu kan ya. Kalau dia tidak bawa baju itu keluar minimal handukan, dan handukannya itu juga bukan handuk yang minim, paham ya? Bukan handuk yang minim, tapi tutupin yang begituan itu. Gitu. Supaya apa? Supaya dia kenal. Dan supaya nanti tidak ada lagi predator-predator ya yang akan menjadikan dia korban gitu. Sampai sini enggak ya? Berapa banyak orang-orang yang akhirnya nggak berani, nggak ngeh dengan seperti itu. Dia merasa dibelai-belai ya karena dia menganggap sentuhan itu adalah bagian dari sayangnya.
Ya karena nggak sedikit juga kasus-kasus yang akhirnya kita temui bahwasanya pelecehan itu, ya kekerasan seksual pada anak-anak itu muncul dari orang-orang dekatnya. Karena udah kenal, biasa disentuh dan yang lain-lain, dianggap ya nggak masalah gitu. Padahal itu nggak boleh. Nah itu diajarkan dari kita dulu orang tua. Mohon maaf nak, gitu kan ya. Ini Abi sekarang sudah nggak punya hak untuk ini. Makanya diajarkan sebelum kita melepas itu diajarkan. Bun tolong ajarkan bagaimana cara istinja yang baik. Bun tolong ajarkan bagaimana caranya membersihkan diri yang baik itu. Apa aja yang harus diiniin. Sampai dengan ketika kita mandi, nanti kalau mandi sendiri yang ininya nak, angkat ketiaknya yang ininya nak, yang dibersihin ya nak ya, dan seterusnya. Jadi setelah kita lepas usia 5 tahun, minimal kita bisa sampai sini oke ya? Oke. Yang kedua adalah ajarkan anak untuk mengenali perasaannya. Ini penting supaya kelak nanti anak mengungkapkan, aku tuh nggak suka, apa yang kamu rasakan, kenapa cemberut doang? Aku sedih, aku kesel, aku lagi seneng gitu. Nah supaya kita bisa mendetek nanti ketika ngobrol sama anak ini sebenarnya apa yang dirasakan dan supaya ada lanjutannya. Paham ya? Abang kenapa nak? Ya gini aja, Bu. Gini tuh kenapa? Apa yang kamu rasakan? Berat kalau anak itu, sambil duduk ya. Berat ketika seorang anak itu ya susah untuk mengungkapkan rasa apa yang saat ini dia rasakan. Gitu. Kita akan nebak-nebak nih. Apalagi dia nggak mau ngomong dengan kita. Ya gitu deh, pokoknya aku nggak nyaman aja. Apa yang kamu nggak nyaman? Kesel gitu. Sedih, bete, dan seterusnya. Nah saat anak sudah mengenali perasaan, baru berikutnya ajarkan anak untuk berani mengungkapkan apa yang dia rasakan dan kenapa dia merasakan hal tersebut. Ya. Ada seorang bunda yang menemui anaknya, yang menemukan anaknya SMP kelas 7. Dia buka pintu kamarnya, anaknya sedang memangku laptop dalam keadaan tidak memakai celana. Tidak memakai celana, di pangku laptopnya dan dia melakukan, ada anak kecil nggak di sini? Nggak ya? Oke. Ya tahu ya apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut gitu kan ya. Nah, ibunya kaget, ibunya langsung menghampiri dan langsung membanting laptopnya. Sambil nangis dibanting laptopnya. Coba, apa yang akan terjadi setelah itu? Bisa nebak nggak? Ya Allah, nah laptop baru bunda beliin cuma buat ini doang gitu. Prohak hancur semuanya. Tebak apa yang terjadi pasca ini? Itu ibunya curhat ke saya. Dan hari ini katanya anaknya nggak mau ngomong sama sekali sama dia. Iyalah, ibu banting laptopnya. Harusnya yang dilakukan istighfar nak. Pakai celananya, tutup laptopnya pakai celana. Kalau belum siap ngomong sama anak saat itu juga gitu kan. Kalau bunda kan baperan nih. Ya kan? Jangan-jangan bukan ngomong tapi malah nangis doang di depan anak. Kalau belum siap nggak usah. Kenapa? Karena saat yang paling enak untuk memberikan sebuah value, nilai, nasihat kepada anak adalah saat dua-duanya nyaman. Itu kan teori komunikasinya gitu ya. Saat dua-duanya nyaman, maka tahan dulu saat itu juga. Nah, kalau itu kita lakukan, maka yang ditanyakan bukan cuma sekedar kenapa kamu melakukan itu? Emang kapan pertama kali? Itu kan yang ingin kita gali itu. Apa sih tadi? Kenapa kamu melakukan itu? Emang kapan pertama kali dan apa yang kamu rasakan? Nah kita butuh tuh apa yang kamu rasakan. Gimana sih rasanya? Ya gimana gitu ya. Pokoknya aku habis lega lah habis ngelakuin itu atau apa yang disampaikan oleh anak. Tanya gitu. Dari siapa pertama kali? Gitu. Nah kalau anak sudah mulai open dan terbuka dengan apa yang dia rasakan dan seterusnya. Itu akan gampang buat kita kelak untuk mengarahkan anak. Ini ngeri-ngeri sedap sih. Yang kelas 5 ya. Ini panitia gitu kan. Ini pada fase-fase di mana anak itu menjelang balik. Nah berarti kan pertumbuhan hormon testosteron atau estrogennya sudah lumayan cukup cepat dan kuat gitu kan ya. Nah ini harus diantisipasi. Bukan melarang, tapi bagaimana memberikan edukasi kepada anak-anak tersebut. Gitu. Makanya ada hal yang lupa nih yang di slide gitu ya. Selesaikan tugas kita sebagai orang tua ya agar kejadian-kejadian ini nggak terjadi nanti ya. Yaitu tentang fitrah keimanan anak. Saya ngerasain banget loh ketika saya nggak selesai dengan fitrah keimanan anak, terus anak udah balik gitu kan ya. Itu ngeberesinnya tuh luar biasa. Tapi kalau fitrah keimanannya selesai, itu gampang. Karena ketika fitrah keimanannya selesai, kita akan arahkan kepada anak tersebut gitu kan ya. Gampang akan kita arahkan. Ya Allah ini kira-kira Allah suka nggak
Rasulnya suka nggak kalau ngelihat seperti ini? Ini boleh nggak ya sama Allah gitu. Tapi kalau fitrah keimanannya nggak selesai, maka bahasa Allah, bahasa Rasul itu bisa jadi nggak diterima oleh anak. Paham ya sampai sini ya? Itulah kenapa kalau memang di awal ini ingin selesai, dari awal kita tanamkan segala sesuatu itu langsung ujung-ujungnya itu adalah terkait dengan Robbaniyah, ya, terkait dengan keimanan tersebut. Contoh ketika kita nyuruh anak kita tidur gitu kan. Nak, tidur nak. Ya, sudah malam. Kalau bahasa sehari-hari para ibu-ibu apa? Udah malam nak, kan besok pagi mau sekolah gitu kan ya. Tapi bukan, arahkan kepada hal-hal yang sifatnya tadi. Nak, tidur ya nak ya, supaya besok sholat subuhnya bisa tepat waktu. Ya nak ya, nanti bunda bangunin 5 menit sebelum sholat subuh. Nah ya Allah, jangan kayak gitu dong, teriak-teriak malu sama tetangga. Bukan malu sama tetangga. Nah, suaranya boleh dipelankan dikit ya nak ya. Teriak-teriak itu ciri-ciri penghuni neraka. Kelembutan itu, kan penghuni neraka, aduh saya lupa tuh ayatnya. Ada salah satu ciri penghuni neraka, mereka akan berteriak pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta dikembalikan lagi ke dunia. Kan gitu kan ya. Nah itu ciri-cirinya gitu kan ya. Mau nggak rumah kita nyaman? Gitu kan, mau nggak rumah kita diberkahi? Saat kamu berteriak, maka Allah akan cabut sedikit demi sedikit keberkahan tersebut. Akan enak tuh, larinya ke situ. Nah ini kenapa ini nggak boleh? Karena Allah nggak suka, karena Rasulnya nggak suka. Kamu mah tinggi. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, mohon maaf, makannya boleh duduk dulu. Kenapa harus duduk gitu kan ya? Ya biar kalau secara penelitian kesehatan ketika kamu duduk itu maka pencernaannya bukan itu. Rasul minta kita kayak gitu. Iya itu yang pertama. Baru setelah itu ternyata setelah diteliti ada unsur kesehatannya gitu loh. Enggak ya? Nah itu akan bikin asik tuh. Usia berapa tahun? Usia 7 tahun kita mengajarkan masalah konsepsi atau konseptualnya kepada anak. Tapi 7 tahun ke bawah anak-anak belum ngerti. Makanya sholat itu secara konseptual diajarkan di usia 7 tahun. Tapi sebelumnya boleh nggak diajarkan sholat? Boleh. Dengan cara apa? Contohin, ajak aja gitu. Bukan mengatakan kepada anak secara konsepsi, kita ini harus, nggak ya sampai sini ya. Karena memang otaknya itu bisa menangkap, menerima hal-hal yang sifatnya konseptual itu ketika di usia 7 tahun. Itulah kenapa di beberapa negara maju memang tidak disarankan untuk calistung itu sebelum 7 tahun. Gitu. Sampai sini oke ya? Yang berikutnya adalah potensinya. Tadi ya potensinya anak. Ajarkan anak untuk mengenali dirinya dan potensinya. Apa yang jadi potensi anak? Berikan keleluasaan kepada anak. Ya, Nina, nih potensi kamu ini. Nina, nih potensi kamu ini. Atau bareng. Kalau dulu saya ketika jadi DK di SD 4, bukan yang sekarang ya. SD 4 yang abang ya. Saya di DK di SD 3. Maaf, saya DK di SD 3, waktu itu masih ke Krakatau kita ya. Pas ke SD 4, saya kan nggak jadi DK lagi, tapi diminta jadi DS, formatur DS. Nah, tapi ke gurunya waktu itu saya bilang, Bu, anak kita udah kelas 4 dan sudah 10 tahun. Karena secara fitrah, anak-anak itu akan mulai berkembang dan kelihatan potensinya itu di usia 10 tahun rata-rata. Di usia 10 tahun. Itulah kenapa kalau seorang scout, tahu scout ya, kalau sepak bola, pencari bakat. Nah, pencari bakat itu mulai mencari bakat itu di usia 10 dan 12 tahun. Lionel Messi diajak ke La Masia itu di usia-usia segitu. Ditarik ke La Masia itu di usia segitu. Akan kelihatan. Tapi scout juga biasanya didampingi oleh dokter fisiologis untuk melihat ini orang jago main bolanya, tapi secara fisiologis dan fisik nggak cocok. Contohnya rangkanya nih. Rangka pemain bola itu kan harus kokoh. Ini enggak gitu kan. Sekali tackle patah 3 misalnya, nggak jadi. Jago gocek, tapi kalau di tackle dikit patah 3 kan ringkih, rawan, nggak boleh nih main bolanya gitu. Nah ternyata gitu, pencari bakat itu juga ditemani oleh itu. Karena bisa jadi anugerah yang kalau kita ini lain lagi nih bahasanya. Kalau kita berbicara masalah bakat nanti kan akan 2. Yang pertama given memang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah memang lingkungan nanti akan menciptakan lingkungan, orang tua dan pengasuhan nanti yang akan membuat. Nah given dari Allah ini bisa jadi orang-orang yang punya bakat di fisik, kecerdasan fisik itu akan kelihatan mulai rangkanya yang kuat, kokoh dan seterusnya. Gitu ya. Ini kenapa ngomong ini. Next berikutnya. Sampai jam berapa? Oke, baik. Berikutnya adalah ajarkan anak untuk mampu mengontrol dirinya. Ini penting banget. Kontrol emosi.
kontrol diri, termasuk mengontrol emosinya, mengontrol sikapnya, mengontrol tindakannya, mengontrol kemarahannya. Ajarkan anak, karena ini penting banget. Ya. Yang membuat Nabi Yusuf, ini saya belajar dari guru saya, Ayah Irwan dan Ustadz Bedri, ketika Ramadan itu dibahas. Ya kan, ulama tuh mengatakan bulan itu ada 12, ya kan ya, bulan itu ada 12. Nah, 12 bulan yang ada itu ibaratnya anak-anak Nabi Yakub, dan Ramadan itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu istimewa. Berarti saking istimewanya, berarti bagaimana Ramadan ini mampu melahirkan orang-orang seperti Nabi Yusuf, istimewa. Apa istimewanya? Karena Nabi Yusuf itu berhasil keluar dari 3 hal. Yang pertama adalah berhasil keluar dari kesulitan. Fase-fase kesulitannya adalah saat dia dibuang dan menjadi budak, 12 tahun jadi budak. Fase kedua adalah berhasil menahan dirinya dari syahwat. Puncaknya marah ya, ini nih yang buang. Tapi dia berhasil mengontrol itu semua. Dan akhirnya tercatatlah dia sebagai sosok seorang yang, nah, ajarkan anak kita untuk hal tersebut ya, mengontrol 3 hal tersebut. Gitu. Ajarkan untuk mengontrol 3 hal tersebut. Makanya saya cuma ingin menyampaikan satu, kontrol dirinya, kontrol atas marahnya. Diajarkan memang pelan-pelan. Ketika mulai marah, tadi tanyakan, loh emang kenapa harus berteriak? Aku kesel banget. Oke. Emang kenapa kakak kesel? Nah, sedikit demi sedikit ajarkan. Memang kalau kamu teriak kayak gitu, keselnya jadi hilang, nak. Gitu. Paham ya? Emang keselnya jadi hilang gitu. Kalau keselnya nggak hilang, ya ngapain harus berteriak? Gitu. Ajarkan pelan-pelan. Tapi tanya dulu perasaannya, supaya anak itu, kenapa perasaannya harus ditanya? Supaya orang tua itu seolah-olah menghargai dia. Nggak cuma, ya Allah jangan teriak-teriak. Nah, tahu nggak dengan berteriak itu yang terjadi, itu kan nasihat. Itu kan nasihat ya. Tapi kita nggak memikirkan apa yang dirasakan oleh anak. Kita seolah-olah menepiskan, ya kan ya, tidak memikirkan apa yang saat ini dirasakan oleh anak. Gak apa-apa, tanya dulu. Oh, abang kesel, abang nggak suka digituin. Ya, lain kali kalau digituin boleh bilang dulu ya. Karena kalaupun kamu nggak bilang, kamu tendang-tendang, banting segala macam, selesai nggak masalahnya? Nggak selesai masalahnya, tapi pintu rumah kita rusak. Yang kamu lempar-lempar tadi harus kamu bereskan lagi. Itu untuk mengontrol emosinya. Ajarkan pelan-pelan. Terus berikutnya adalah tadi, ngontrol syahwatnya. Dengan cara apa tadi? Berikan pendidikan akil balik yang benar ya, terkait dengan seks edu yang benar, bertanggung jawab dengan apa yang dia rasakan sebagai seorang laki-laki ataupun perempuan, dan seterusnya. Yang berikutnya, ajarkan anak tentang mengendalikan diri dari kesulitan. Makanya kalau di sekolah alam ini, alhamdulillah ya, OTFA, outing, itu adalah sarana, sebenarnya sarana pembelajaran buat anak untuk melalui itu semua. Ingat banget tuh, anak-anak tuh waktu ke Krakatau itu harus benar-benar trekking. Ada yang pernah ngerasain Krakatau di sini? Saya juga belum. Maksudnya waktu itu belum pergi ke Krakatau. Tapi anak saya waktu itu pergi ke Krakatau dan itu ceritanya luar biasa. Kelas 3 SD belum pernah pergi jauh, outing jauh. Kita paling jauh kelas 2 kan outing itu ke Bandung. Paling jauh itu ke Bandung. Nah, itu merasakan bagaimana nyebrang. Kalau di sini kan ke Waikambas ya, kelas 5-nya ya. Kalau Studal itu ke Waikambas. Kalau kita waktu itu ke Bodogol gitu, ke Ciletuh gitu. Nah, itu merasakan bagaimana dia harus berjalan, capeknya anak-anak, bawa beban tas, itu luar biasa. Nah, di situ diajarkan untuk kalau mau sampai ke puncak, ayo, nggak apa-apa istirahat, nggak apa-apa capek, wajar, tapi jangan nyerah, gitu, jangan nyerah. Itu kan proses ya, kalau kita ambil pulang, orang tua ngobrol lagi sama anak, itu kan bisa ditarik bagaimana refleksi dari perjalanan tersebut, ya kan, self reflection seperti apa. Bahkan tiap-tiap project juga kan nanti ada self ininya kan, refleksinya kan. Kenapa sih kemarin, apa sih yang kamu pelajarin? Seneng nggak? Yang kamu senengin itu apa? Apa yang dirasakan? Gitu kan ya. Gimana? Wah, itu luar biasa kalau kita bisa ambil dan menjadikan itu anchor ya. Anchor dari sebuah emosinya dia, anchor dari sebuah pembelajarannya dia. Itu keren banget insya Allah. Nah, itulah tujuannya. Jadi setiap anak itu nanti akan merasakan hal yang luar biasa. Nah, tinggal bagaimana nanti orang tua
Ya, tinggal bagaimana nanti orang tua di rumah pasca itu apa yang dilakukan dan seterusnya. Ya bahkan kadang orang tua ngajak anak-anak jalan-jalan dan segala macam, ada missionnya. Kayak misalnya nih, saya ingin menanamkan keberanian kepada anak gitu kan ya. Maka ya udah sesuatu yang sifatnya alam gitu. Ini tes keberanian aja. Padahal mah abinya juga nggak berani gitu. Anak saya nanti nih, yang kelas 3 SD waktu itu kelas 2, berani loncat dari tebing yang tingginya segini. Bawahnya segini. Kan kita ngeliat dari bawah, wah pendek, loncat, ayo. Pas kita naik, kalau saya kan nggak ikutan naik, Bunda ikutan naik, ayo deh loncat gitu doang, ayo ntar Bunda temenin. Pas Bundanya naik, ya Allah, anak udah berani tiga-tiganya duluan, Bundanya mau balik belakang kan susah. Itu butuh bermenit-menit itu untuk meyakinkan